Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Wedin Soleh dengan NIM 53050022030. Di sini saya akan menjawab soal UTS Filsafat Barat 2 semester dasar. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang melatar belakangi Renaissance. Renaissance adalah gerakan perubahan besar di Eropa yang terjadi setelah abad pertengahan. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Latin renaître yang terdiri dari dua kata, yakni re berarti kembali dan naître berarti lahir. Dengan begitu, Renaissance dapat diterjemahkan sebagai masa terlahir kembali. Berikut adalah beberapa latar belakang yang melatar belakangi munculnya Renaissance. Yang pertama, interaksi antara budaya-budaya yang berbeda di Eropa. Salah satu latar belakang Renaissance adalah adanya interaksi antara budaya-budaya yang berbeda di Eropa. Yang kedua yaitu dominasi gereja. Pada dasarnya Renaissance terjadi sebagai respon dari perilaku dominasi gereja terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat Eropa. Pada masa abad pertengahan, gereja mendominasi seluruh aspek kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi tertutup. Selain dilatar belakangi oleh dominasi gereja, munculnya Renaissance juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi. Pada saat itu Eropa menggunakan sistem ekonomi tertutup yang membuat perekonomian hanya dikuasai oleh para golongan penguasa. Renaissance juga dipengaruhi oleh pemikiran bahwa manusia dapat hidup secara maksimal jika hak-hak individunya dihargai. Dengan demikian, ia melepaskan dari dominasi agama dan gereja. Gerakan Renaissance perlahan-lahan menyingkirkan peran agama dalam kehidupan politik sebagai ganti agama masyarakat. Masa Renaissance memperkuat fungsi dan peran negara. Yang kedua yaitu Descartes, terkenal sebagai tokoh rasionalisme. Jelaskan bagaimana pikiran Descartes tersebut. René Descartes adalah seorang filsuf dan matematikawan Perancis yang dikenal sebagai bapak filsafat modern dan tokoh kunci dalam perkembangan rasionalisme. Rasionalisme adalah pendekatan filosofis yang menganggap akal sebagai sumber utama pengetahuan dan menekankan pentingnya penalaran deduktif. Descartes percaya bahwa satu-satunya cara untuk mencapai pengetahuan sejati adalah melalui penggunaan akal dan indera tidak dapat dipercaya. Dia mengembangkan metode keraguan yang melibatkan pertanyaan semua yang dia ketahui dan hanya menerima hal-hal yang dapat dibuktikan tanpa keraguan. Metode ini membawa kesimpulan bahwa satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah keberadaan sendiri yang dia ungkapkan dalam ungkapan terkenal. Descartes juga percaya bahwa pikiran dan tubuh adalah entitas yang terpisah. Dengan demikian, dengan pikiran sebagai sumber kesadaran dan tubuh sebagai objek fisik yang dipelajari melalui sains. Yang ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan aliran empirisme dan jelaskan salah satu filsuf yang termasuk dalam aliran ini. Empirisme adalah aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Aliran ini menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan dan menekankan bahwa pengetahuan sejati harus didasarkan pada kenyataan sejati, yaitu realitas. Empirisme mengakui bahwa pengetahuan itu pada hakikatnya didasarkan atas pengalaman atau empiri melalui alat indera. Empirisme menolak pengetahuan yang semata-mata didasarkan akal karena dapat dipandang sebagai spekulasi belaka dan tidak
berdasarkan realitas sehingga beresiko tidak sesuai dengan kenyataan. Salah satu filsuf yang termasuk dalam aliran empirisme kenyataan. Salah satu filsuf yang termasuk dalam aliran empirisme adalah John Locke. Ia menyangkal eksistensi ide dari dalam dan menekankan bahwa semua pikiran dan gagasan manusia berasal dari sesuatu yang didapatkan melalui indera, melalui pengalaman. Oleh karena itu, ide bawaan a priori yang diyakini oleh Descartes adalah salah Locke. Locke adalah tokoh bawah gerbong aliran empirisme dalam filsafat. Yang keempat yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan masa Auklarum dan bagaimana ciri-cirinya. Masa Auklarum adalah abad pencerahan, adalah periode dalam sejarah yang berlangsung sekitar abad ke-18. Berikut adalah ciri-ciri khusus dari Aufklärung. Gereja kehilangan kekuasaannya dalam mengatur kehidupan masyarakat di negara-negara Eropa. Yang kedua, munculnya pemahaman sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan berkembangnya paham humanisme dan individualisme. Karena dalam sekularisme berkembang, agama tidak lagi mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu ilmu filsafat semakin berkembang. Aufklärung ditandai dengan munculnya banyak kaum pemikir, filsuf, dan ilmuwan di Inggris dan Perancis yang mendorong perkembangan abad pencerahan. Yang terakhir yaitu negara yang mempelopori era Aufklärung adalah Perancis dan Inggris. Pada masa ini muncul semboyan utama kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Masa Aufklärung juga memainkan peran penting dalam perkembangan revolusi industri. Beberapa tokoh penting dalam masa Aufklärung antara lain Voltaire, Jacques Rousseau, Montesquieu, David Hume, Immanuel Kant, dan John Locke. Terus soal yang kelima yang terakhir yaitu Hegel merupakan tokoh idealisme yang sangat terkenal. Bagaimana ajaran idealisme dari Hegel? Georg Wilhelm Friedrich Hegel adalah seorang filsuf Jerman yang terkenal sebagai salah satu tokoh penting dalam aliran idealisme. Berikut adalah ajaran-ajaran idealisme dari Hegel. Yang pertama yaitu Hegel mengembangkan konsep idealisme mutlak yang menyatakan bahwa realitas sejati adalah ide atau konsep yang ada dalam pikiran manusia. Yang kedua, menurut Hegel, realitas sejati dapat dicapai melalui dialektika, yaitu proses pemikiran yang melibatkan konflik antara dua ide atau konsep yang bertentangan. Yang ketiga, Hegel juga mengembangkan konsep roh yang merupakan kesadaran kolektif manusia dan merupakan sumber dari semua ide konsep. Hegel juga mengembangkan konsep sejarah universal yang menyatakan bahwa sejarah adalah proses dialektika yang melibatkan konflik antara kekuatan yang bertentangan dan berakhir dengan pencapaian kesadaran kolektif manusia. Yang terakhir yaitu Hegel juga mengembangkan konsep negara yang ideal yang merupakan negara yang mencerminkan kesadaran kolektif manusia dan memberikan kebebasan dan keadilan bagi semua warganya. Dalam ajaran idealisme, Hegel menekankan bahwa realitas sejati adalah ide atau konsep yang ada dalam pikiran manusia dan dapat dicapai melalui dialektika. Ia juga mengembangkan konsep roh sejati universal dan negara yang ideal. Mengembangkan konsep roh secara universal dan negara yang ideal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.